Konflik antara Israel dan Iran yang meledak selama 12 hari pada pertengahan Juni 2025 telah berakhir secara militer. Namun, dampaknya justru baru terasa di dalam negeri. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordow pada 13 Juni menandai dimulainya perang singkat namun brutal. Iran membalas dengan ratusan rudal balistik dan drone, menyerang kota-kota utama Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Beersheva. Walau sistem pertahanan Iron Dome berhasil menahan sebagian besar serangan, korban jiwa sipil dan kerusakan infrastruktur tetap tinggi. Israel mengklaim kemenangan taktis, namun suasana di dalam negeri justru berubah menjadi gelap dan penuh ketegangan. Rakyat mempertanyakan kebijakan Netanyahu yang dianggap sembrono dan penuh risiko. Demonstrasi mulai pecah di seluruh negeri, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kekacauan ini. Perang yang seharusnya berakhir di medan tempur, kini masuk ke dalam jantung negara, rumah rakyat sendiri. Sejak gencatan senjata diberlakukan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu jatuh bebas. Banyak pihak menilai bahwa keputusan menyerang Iran bukanlah langkah strategis, melainkan upaya putus asa Netanyahu untuk mengalihkan perhatian dari kasus korupsi yang menjeratnya. Beberapa laporan bocor dari dalam parlemen menyebut bahwa Netanyahu telah mengabaikan saran dari militer dan intelijen untuk tidak melanjutkan eskalasi. Rakyat pun marah ketika mengetahui bahwa anggaran miliaran shekel digunakan untuk operasi militer rahasia tanpa persetujuan penuh Knesset. Di jalanan Yerusalem dan Tel Aviv, massa turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Netanyahu perang," dan "Kami dibakar demi kekuasaan." Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, dan satu demi satu unit polisi mulai tidak patuh pada perintah pusat. Banyak anggota tentara cadangan bahkan menyatakan mundur dari tugas jika konflik berlanjut. Negara yang dulu dikenal solid saat perang, kini menghadapi pertikaian antar warganya sendiri. Puncak krisis terjadi ketika Pengadilan Tinggi Israel secara resmi memproses tuntutan terhadap Netanyahu atas dugaan korupsi anggaran perang, penyalahgunaan wewenang, dan perintah militer yang menyebabkan korban sipil besar-besaran. Pada 2 Juli 2025, Netanyahu digiring ke pengadilan di Yerusalem, disambut massa yang terbagi dua, sebagian mendukung penuh, sebagian lagi menuntut ia segera dipenjara. Suasana di sekitar pengadilan menjadi titik api, bentrokan antar warga sipil dan polisi pecah. Kantor berita internasional merekam bagaimana satu unit keamanan khusus bahkan menolak melindungi Netanyahu. Di dalam parlemen, koalisi pecah. Partai Likud terbelah, beberapa anggotanya menyatakan keluar dan menyerukan pemilu darurat. Di jalanan, kelompok-kelompok sayap kanan mulai membentuk milisi sipil bersenjata, sementara kaum liberal dan sekuler membentuk barikade-barikade rakyat. Israel yang dulu bersatu dalam ancaman eksternal, kini terjerat dalam krisis identitas dan konflik sipil horizontal yang belum pernah terjadi sejak berdirinya negara itu. Di tengah kekacauan politik dan sosial, ekonomi Israel kolaps dalam hitungan hari. Bursa saham Tel Aviv kehilangan 35% nilainya dalam waktu seminggu. Nilai tukar shekel jatuh drastis terhadap dolar AS, membuat inflasi melonjak. Harga bahan pokok naik hingga 2 kali lipat. Antrian panjang mulai terlihat di SPBU dan toko-toko bahan makanan. Sektor teknologi, yang selama ini menjadi andalan ekonomi Israel, lumpuh karena investor asing menarik dananya. Startup besar mulai melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Maskapai penerbangan membatalkan rute ke Israel, dan Bandara Ben Gurion sempat ditutup karena kerusuhan. Bank Sentral Israel mencoba menyuntikkan likuiditas, namun efeknya minim karena kepercayaan publik sudah hancur. Dunia internasional melihat Israel bukan lagi sebagai benteng stabilitas di Timur Tengah, melainkan sebagai negara dalam krisis penuh. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Intel dan Nvidia mulai memindahkan basis produksi mereka ke luar negeri. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, Israel berubah dari negara teknologi unggulan menjadi ladang krisis ekonomi dan sosial.